Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, panitia penyelenggara LDBI yang saya hormati, serta teman-teman LDBI yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika Azhara Nabila Tambunan, merupakan salah satu tim perwakilan dari SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, akan memberikan definisi serta argumentasi saya mengenai mosi yang diberikan, dan juga saya akan menanggapi dan berargumentasi tentang mosi dan juga video yang diberikan di akun YouTube Pusat Prestasi Nasional. Yang mosi kedua ini berbunyi yaitu, Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sebelumnya, izinkan saya mengaparkan terlebih dahulu informasi mengenai mosi kedua pada hari ini. Pencarian kecerdasan ekstraterrestrial atau SETI atau kepanjangan dari Search for External Terrestrial Intelligence merupakan upaya nyata yang terus diupayakan oleh manusia bumi untuk mengungkap misteri alam semesta raya. Uni Eropa selama 15 tahun terakhir telah membiayai lebih dari 300 proyek terkait invasif alien spesies dengan biaya sekitar 300 juta euro. Jika dirupiahkan dalam mata uang Indonesia, maka setara dengan 5.238.320.238.000.238.000 rupiah. Pentagon sudah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk meneliti peradaban makhluk luar angkasa. Para ilmuwan menyodorkan hipotesis Galactic Zoo atau kebun binatang galaksi yang menyatakan bahwa alien memungkinkan sedang mengamati planet bumi beserta kehidupan manusia di dalamnya. Sampai saat ini, alat penerima sinyal sensitif yang dikembangkan para ilmuwan belum menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Selanjutnya saya akan membahas dari artikel yang saya baca dari tirto.id. Setidaknya sejak radio pada awal abad ke-20, manusia mulai giat mencari keberadaan makhluk luar angkasa atau extraterrestrial. Pencarian dilakukan dengan pemantauan radiasi elektromagnetik untuk menangkap tanda-tanda transmisi dari luar bumi. Namun, setelah sekian lama mengirim hingga mendesain alat penerima sinyal sensitif, maka penduduk bumi tak kunjung menerima pesan dari makhluk luar angkasa. Dari argumen yang saya dapat dari YouTube yang diberikan oleh tim penyelenggara di YouTube, di argumen tersebut mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan melanjutkan tentang misi untuk mengetahui lebih lanjut tentang alien ini. Saya sangat tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh tim pemerintah tadi. Kenapa? Karena menurut saya penelitian ini sudah sangat lama sekali dilakukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti Uni Eropa hampir 15 tahun terakhir ini, dan juga lebih dari sekitar 300 proyeknya untuk meneliti tentang alien ini, dan juga habis uang sekitar 5.238.320.238.238.000 rupiah. Dan juga karena proyek ini, Uni Eropa meluncurkan teleskop pencari kehidupan lain di antariksa, yang fungsi dari teleskop ini adalah untuk mencari alternatif pengganti bumi. Karena bagi saya, kenapa proyek ini harus dilanjutkan? Karena sudah terlalu lama dan juga bukan hanya sedikit biaya yang dikeluarkan, tapi bahkan hampir triliunan rupiah. Dan jika proyek ini berhasil, maka akan berdampak bagi bumi dan alam semestanya. Kenapa? Karena jika kita menemukan alien terbaru seperti yang dijelaskan dari mosi yang saya bacakan tadi kepada teman-teman semua, maka ini sangat berpengaruh bagi kehidupan bumi dan alam sekitarnya. Selanjutnya, namun setelah sekian lama mengirim hingga mendesain alat penerima sinyal sensitif, mengapa penduduk bumi tak kunjung menerima pesan dari makhluk luar angkasa? Pertanyaan inilah yang menjadi diskusi dalam pertemuan para ilmuwan Messaging Extraterrestrial Intelligence or MEATI
di Paris, Prancis pada 18 Maret 2019. Pertemuan yang hadir sekitar 60 ilmuwan ini membahas alien dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk membuktikan keberadaannya. Jadi, bukan hanya Uni Eropa, Pentagon, tetapi juga ada bagian-bagian lain atau proyek-proyek lain yang mengusulkan untuk terjadinya, yang mengusulkan untuk berlanjutnya mengenai proyek tentang alien ini, yang mana yang disebut pada masa ini atau yang disebut juga dengan Galactic Zoo atau kebun binatang luar angkasa, yang memungkinkan kita untuk mengetahui bahwasannya ada alien di luar sana yang mengamati kehidupan bumi di sini, kehidupan bumi seperti saat kita sekarang, namun kita tidak mengetahuinya karena mereka tidak mengusik atau mengganggu kita. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.